percaya saudara tetap dalam kesukacitaan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan saat-saat ini tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, mungkin karena situasi keadaan saat-saat ini, tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Saya percaya untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan itu gak gampang. Gak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Selama kita mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Masa yang sukar ini penting sekali untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita dasarkan firman Allah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, saudara buka Alkitab atau saudara bisa membaca bersama-sama di LCD atau di TV atau di handphone saudara masing-masing. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, di dalam Alkitab Tuhan atau Alkitab atau firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa ada seorang yang berkenan di hati Tuhan. Namanya Daud. Saudara, tidak mudah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan bukan berarti kita tidak mungkin. Selama kita mau dibentuk, diproses oleh kehendak Tuhan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, orang untuk berkenan di hati Tuhan selalu berhubungan dengan melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Untuk berkenan kepada Tuhan selalu ada hubungan dengan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ini sebuah hal yang sangat penting untuk kita bisa mengerti tentang hal ini. Hari-hari ini penting sekali untuk kita benar-benar menyadari. Kita bisa mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saat-saat ini saudara, kita perlu membuka hati kita untuk kita mulai menyadari. Hampir mungkin kita sudah 2 bulan. Setiap waktu, setiap kesempatan adalah sebuah perenungan yang harus mulai kita pahami. Kenapa Tuhan izinkan terjadi hal semacam ini? Kenapa harus terjadi seperti ini? Inilah kita mulai introspeksi. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar kita memang melakukan kehendak Tuhan? Contoh adalah Daud. Daud dia orang biasa. Tapi dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara juga orang biasa. Tapi saya dan saudara juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama dalam Alkitab. Supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan.
Yang pertama dalam Mazmur pasal 132 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Allah berkata, nyanyian siara, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Saudara, pada waktu Daud sebelum dia menjadi raja, saya mau katakan dia adalah seorang anak muda. Daud diurapi Tuhan pada usia yang sangat muda, belasan tahun. Walaupun untuk dia jadi raja, dia memerlukan bertahun-tahun. Tapi untuk sampai menjadi raja, dia harus melewati pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Antara hidup dan mati. Nah, dalam kitab Mazmur ini saudara, Daud katakan bahwa aku merindukan tempat kediamanmu. Jadi apa yang kita bisa tangkap untuk berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita harus mencintai Tuhan. Katakan mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia selalu akan fokus kepada Tuhan. Dia akan mengutamakan Tuhan. Dia akan memprioritaskan Tuhan. Dia akan selalu, saudara, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Melebihi daripada harta, melebihi daripada kekayaan, melebihi daripada kepintaran kita semua. Artinya orang yang benar mencintai Tuhan adalah orang yang benar-benar bukan hanya rindu, tetapi benar-benar dia mau mengalami sebuah cinta dari Tuhan. Dia mau mengalami kasih yang dari Tuhan. Daud katakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Dia katakan, saya tidak akan masuk di dalam rumahku. Tidak akan berbaring di ranjangku. Aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan. Waduh, luar biasa. Ini saudara cita-cita Daud. Kerinduan Daud ke depan. Dia mau mempersiapkan tempat untuk Tuhan. Kalau kita belajar tentang cerita Daud, dan kita ada banyak darah, sehingga Tuhan berkata kepada Daud, engkau tidak bisa membangun bait Allah. Tetapi Daud tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti karena dia rindu akan kediaman Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia katakan kepada Tuhan, aku mau mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan. Dan itu Daud, kalau sudah baca dalam Alkitab, Daud mempersiapkan semua bahan bangunan. Kayu-kayu, besi, saudara, emas. Wah, begitu banyak dia persiapkan. Karena dia mencintai Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Apakah engkau rindu akan Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan?
Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu mencintai Tuhan. Saudara, Daud tidak bisa membangun bait Allah. Tetapi dia persiapkan segala sesuatu. Artinya seperti yang dia katakan jauh hari sebelumnya. Bahwa sesungguhnya aku tidak akan masuk ke rumahku sebelum rumah Tuhan. Ini sebuah kerinduan cita-cita yang luar biasa. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur pasal 27 ayat 4. Berkata demikian. Daud ngomong begini. Lewat Mazmur ini, lewat doa, lewat syair, lewat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Daud rindu, seorang yang benar-benar rindu, dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena apa? Di rumah Tuhan dia menikmati, dia menyaksikan semua kemurahan Tuhan. Semua kasih Tuhan. Saudara, Daud itu lahir dari orang yang sederhana. Dan mungkin orang tuanya juga tidak terlalu memperhatikan Daud. Masa muda, masa kecil Daud, dia menjaga 2-3 ekor binatang. Tapi saya percaya, dari tempat yang mungkin kecil, dari tempat yang hina, di situ saya yakin dia mulai ada perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia benar-benar, dia rindu dan dia mencintai Tuhan. Orang yang ada mencintai Tuhan, yang pertama saya katakan dia akan mengutamakan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan lebih dari apa yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Yang kedua, orang yang mencintai Tuhan karena dia sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ada pertolongan, ada kuasa yang selalu menyertai dia. Nah saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, pasukan bangsa Israel tidak ada yang berani. Dan dia tahu Tuhan yang utama dari segalanya. Dan saat dia berhadapan dengan Goliat, salah sesuatu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang akan terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang benar-benar dia tahu bahwa selama Tuhan ada di pihak dia, Tuhan akan membela, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Yang pertama sekali lagi saya mau katakan, bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Kasihilah Tuhan. Tuhan katakan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Artinya benar-benar kalau kita mengasihi Tuhan, kita benar fokus mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu benar-benar mengandalkan Tuhan dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dengan benar. Dan kalau Mazmur pasal 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Yang kedua, untuk berkenan di hadapan Tuhan,
Yaitu mencintai hadirat Tuhan. Yang pertama tadi kita harus mencintai Tuhan. Yang kedua kita harus mencintai hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan. Senang memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saudara, di dalam kesepian di saat-saat itu kita memuji Tuhan. Daud, saya yakin waktu dia menjaga 2-3 ekor domba, dia memuji Tuhan. Dia senang menyembah Tuhan. Dia senang membuat lagu. Oleh karena itu dalam kitab Mazmur yang paling banyak menulis kitab Mazmur adalah Daud. Karena dia senang memuji Tuhan dan seringkali ya kata-kata Daud itu diangkat menjadi sebuah lagu. Dan kita bisa nyanyikan bersama-sama. Karena pujian itu sebuah kekuatan. Orang yang memuji Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan merindu akan hadirat daripada Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuliakan Tuhan, Tuhan ada. Tuhan duduk di tengah atas pujian kita. Haleluya. Karena apa? Saya dan saudara mencintai Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Ada lagu yang katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari nyanyikan sama-sama lagu ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, apa? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kita mencintai Tuhan. Di saat badai datang, cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Cinta kita juga kepada Tuhan tidak pernah berubah. Masa yang sukar, masa yang sulit. Haleluya, di saat kita mengalami hal-hal yang berat, yang harus terjadi dan harus kita lalui. Saya yakin orang yang mencintai hadirat Tuhan, orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dia katakan hampir-hampir dalam Mazmur pasal 73. Hampir-hampir aku tergelincir melihat orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka gemuk-gemuk, mereka bahagia. Tapi aku kok melayani, aku kok sering melayani Tuhan kok seperti ini. Tapi Alkitab katakan, pada saat dia masuk di hadirat Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan Tuhan, mata rohaninya terbuka, mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan dan dia melihat orang-orang fasik, dia melihat orang-orang jahat, dia melihat orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu ternyata ada di tempat-tempat yang licin, yang sebentar lagi mereka hancur hidupnya. Saudara, di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan celikkan mata rohani kita. Di hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan untuk kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan, maka ada kekuatan roh dari Tuhan yang akan menguasai kita. Di hadirat Tuhan kita akan selalu berkata Tuhan baik, bahwasannya kasih setianya untuk saya, untuk saudara
sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah karena Dia menyertai saya dan saudara. Kasih-Nya kekal bagi hidup saya dan saudara. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak daripada Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud katakan 7 kali dalam satu hari dia memuji-muji Tuhan. Karena dia tahu hadirat Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Hadirat Tuhan ada dampak yang terjadi. Haleluya. Untuk kita melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona. Inilah waktunya. Inilah saatnya saudara dan saya mencintai Tuhan yang pertama. Yang kedua, mencintai hadirat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Biasanya yang terakhir paling senang. Oke. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat yang ke-97. Firman Allah berkata, betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Yang ketiga, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi yang pertama apa tadi? Mencintai Tuhan. Yang kedua, mencintai hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mencintai firman Tuhan. Daud mencintai firman Tuhan. Daud sangat-sangat tahu bahwa firman itulah yang bisa menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Betapa kita harus mencintai Tuhan. Saya senang kalau jemaat GPI Smyrna, saya dorong terus setiap hari membaca Alkitab. Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Haleluya. Kita ada smash. Saudara mau ikut smash silakan. Smash Smyrna membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. 1 hari 3 pasal. Saudara, baca Alkitab. Karena itulah kekuatan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Berapa ayat dalam Alkitab? Ada yang tahu? Ya. Berapa ayat seluruh Alkitab? Kejadian sampai Wahyu, 66 buku kitab. Ada berapa? 31.171 ayat. Ada yang tanya, Pak Pendeta, kalau saya baca Alkitab setiap hari 1 ayat boleh? Boleh. Setiap hari 1 ayat, silakan baca 1 ayat. Boleh aja. Tapi kalau saudara mau sampai selesai, saudara membutuhkan, saya hitung-hitung membutuhkan kurang lebih 85 tahun baru selesai. Tuhan sudah datang, saudara belum selesai baca. Saudara, kalau saudara baca 3 pasal setiap hari, saudara akan menyelesaikan berapa lama? 1 tahun lebih sedikit. Ya, 1 tahun lebih sedikit. Kalau tiap hari hanya 1 pasal, kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Ya, saudara. Wah, kalau 1 buku, 1 kitab setiap hari, silakan juga boleh. Boleh. Cuma 2 bulan lebih. Tapi jaminan saudara tidak makan pagi, siang, dan sore. Baca terus. Ya. Baca Alkitab. Kurang tidur. Kalau baca 1 hari, 1 dari Kejadian sampai Wahyu, boleh.
Kalau sanggup 24 jam selesai. Saya belum tahu apa bisa selesai enggak ya. Kecuali ada cara baca kilat. Enggak tahu, coba belajar cara baca kilat seperti apa, enggak tahu. Tapi Alkitab Kak perlu membaca kilat. Artinya saya mau sampaikan begini kepada saudara. Bacalah firman setiap hari. Renungkanlah firman setiap hari. Dan engkau mulai praktekkan firman setiap hari. Dan saya percaya orang yang mencintai firman Allah, engkau akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Sekali lagi saya dorong jemaat, siapapun yang menyaksikan siang hari ini, saudara bacalah Alkitab setiap hari. Dan lihatlah, orang yang mencintai firman Allah, maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dahsyatnya firman Tuhan, saudara. Karena saya percaya saat engkau membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi hikmat di dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan. Kita akan mengerti arti sebuah keselamatan. Tuhan akan bawa kita sehingga kita bisa sadar, aku ini orang berdosa. Firman Tuhan itu akan menguatkan kita dari setiap pergumulan kita. Di saat kita ada masalah, di saat kita ada pergumulan, waktu saudara baca firman Allah, ada sebuah kekuatan yang engkau akan terima. Firman Tuhan itu meneguhkan iman kita. Iman kita akan semakin kuat. Dan firman Tuhan itu membawa kita, membaharui hidup kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Firman Tuhan itu membawa juga kita hidup di dalam kebenaran. Karena firman adalah kebenaran. Firman Tuhan itu menyukakan hati orang yang suka membaca firman Allah. Maka hati kita akan disukakan oleh firman. Sehingga firman itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita percaya firman Tuhan itu mampu memberikan jalan keluar. Di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami situasi yang sulit, sepertinya gelap, tidak ada jalan, maka firman Allah akan memberikan jalan keluar. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil karena Tuhan. Firman Tuhan itu akan membuat kita hidup di dalam kekudusan. Karena firman itulah yang mengubah setiap hati kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maukah saudara berkenan di hadapan Tuhan? Sekali lagi saya akan akhiri firman Tuhan. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, selalu ada hubungan dengan melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi perhatikan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan selalu terikat dengan dia melakukan kehendak Tuhan. Dan 3 hal yang kita bisa belajar. Tuhan katakan, aku telah menemukan. Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Karena dia juga melakukan kehendakku. 3 hal yang kita bisa tangkap, kita bisa pelajari dari firman Allah. Yang pertama, kita harus mencintai Tuhan. Yang kedua, kita harus mencintai hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita harus mencintai firman Tuhan. Dan kita percaya, kita akan hidup di dalamnya. Karena di dalamnya ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.